Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau teknologi canggih yang selalu nempel di tangan kita setiap hari itu sebenarnya dibangun di atas sebuah arsitektur matematika yang nggak kelihatan oleh mata? Hari ini, saya mau ngajak kamu ngebongkar misteri di balik rangka arsitektur tersebut yang tanpa kita sadari selalu setia ngarahin setiap langkah kita. Yuk, kita mulai! Oke, coba deh bayangin sebentar. Pertanyaan sederhananya gini. Gimana caranya smartphone di kantong kamu itu tahu persis cara mandu kamu ke kedai kopi yang baru aja buka di sudut kota? Dari titik kamu berdiri sekarang sampai kamu nyampe di depan pintu kedainya. Jawabannya benar-benar luar biasa karena navigasi GPS sehari-hari kita itu pada dasarnya bersandar penuh pada satu konsep matematika yang namanya vektor. Biar nggak pusing, kita bikin simple aja konsep dasarnya. Intinya, vektor adalah besaran yang wajib punya dua elemen, nilai atau ukurannya, dan arah yang spesifik. Supaya lebih gampang ngebayanginnya, anggap aja vektor ini kayak sebuah panah transparan. Panjang panah itu nunjukin seberapa besar nilainya, dan mata panahnya ngasih tahu jalan mana yang harus kita tuju. Nah, untuk peta jalan kita hari ini, pertama, rahasia di balik navigasi GPS. Kedua, kita bakal mengenal vektor dan skalar. Ketiga, menjelajah vektor 2 dan 3 dimensi. Keempat, operasi dasar aljabar vektor. Dan yang kelima, perkalian dan sudut vektor. Langsung aja kita bahas. Bagian 1. Rahasia di balik navigasi GPS. Kita mulai dari gimana satelit di luar angkasa sana ngobrol sama ponsel kita. Kenapa ini penting banget? Coba deh bayangin kalau HP kita nggak punya kemampuan buat ngebaca vektor. Tanpa vektor, ponsel kamu paling cuma bisa ngasih tahu, oh kedai kopinya berjarak 200 meter. Tapi dia nggak bakal tahu kamu harus jalan lurus, belok kanan, atau malah putar balik. Vektor lah yang ngasih instruksi arah yang sangat presisi dari sinjal satelit itu. Bagian 2. Mengenal vektor dan skalar. Mari kita kupas konsepnya sampai ke inti. Besaran skalar itu cuma punya nilai aja. Nah, sedangkan besaran vektor punya nilai dan juga arah. Ini adalah kuncinya. Pemahaman kita soal gimana kita bergerak di dalam sebuah ruang itu sangat bergantung sama perbedaan mendasar ini. Jadi, jarak itu skalar, tapi perpindahan, nah itu vektor. Yang paling menarik soal perbedaan ini adalah saat kita lihat di dunia nyata. Kalau Ratu jalan 10 meter ke timur, terus dia berbalik dan jalan 10 meter ke barat, total jarak yang dia tempuh kan 20 meter. Ini skalar. Tapi coba perhatikan vektor perpindahannya, nilainya 0. Nggak ada sama sekali, karena Ratu berakhir persis di titik awal dia berangkat. Arahnya saling membatalkan. Di dunia vektor ini, kita punya beberapa tipe utama. Secara singkat, ada vektor posisi yang tarikannya selalu berawal dari titik pusat koordinat alias titik 0. Terus pastinya ada vektor 0 yang panjangnya 0 dan otomatis nggak punya arah yang jelas. Selain itu, ada juga vektor satuan yang panjangnya pas satu satuan dan vektor basis yang searah sama sumbu koordinat. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut, saya mau ngingetin, jangan pernah ngerasa terintimidasi duluan sama rumus-rumusnya ya. Kalau kamu lihat ada simbol pakai huruf tebal atau ada topi panah kecil nangkring di atas hurufnya, itu cuma tulisan rahasia dalam matematika untuk ngomong, hey, ini tuh panah loh, punya panjang dan arah. Masuk ke bagian 3. Menjelajah vektor 2 dan 3 dimensi. Sekarang coba perluas sedikit ruang imajinasinya. Bayangin ada kisi koordinat atau semacam petak kotak-kotak di pikiran kamu. Secara visual, kita bisa ngelihat vektor ini sebagai garis lurus yang membentang dari titik pangkal ke titik ujung. Pas ngebayangin panah ini bergeser naik, turun, ke kiri atau ke kanan di sepanjang sumbu X dan Y, itu ngebantu banget buat ngelatih otak kita ngebangun pemahaman keruangan yang kokoh. Mari kita lihat gimana konsep ini berkembang kalau kita masuk ke ruang 3 dimensi. Sebenarnya, ngitung panjang vektor di ruang 3 dimensi itu bukan hal yang baru kok. Ini murni cuma perpanjangan dari teorema Pythagoras yang udah akrab banget sama kita sejak zaman sekolah. Bedanya, kamu tinggal nambahin nilai Z kuadrat di bawah akar kuadratnya. Benar-benar sederhana dan logis. Bagian 4. Operasi dasar aljabar vektor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih sibuk, tapi seru banget. Kita mulai interaksiin vektor-vektor ini. Buat ngegabungin dua panah secara gambar, ibaratnya kamu lagi beneran jalan kaki. Kamu jalan sejauh vektor A, terus dari titik kamu berhenti, kamu lanjut jalan ngikutin arah vektor B. Nah, garis lurus yang ditarik dari titik awal keberangkatan sampai titik akhir kamu berdiri sekarang, itu yang namanya resultan. Kayak ambil jalan pintas langsung.
Dan metode jejar genjang ini dengan brilian menunjukin gimana cara kita nyari kekuatan gabungan kalau dua vektor narik dari titik keberangkatan yang sama persis. Kamu tinggal bikin garis bayangan sejajar untuk ngebentuk sebuah jajar genjang, terus tarik garis lurus dari titik awal tadi, langsung membelah tengahnya sebagai diagonal. Selesai! Kalau ngomongin pengurangan vektor, sebenarnya kita cuma lagi nambahin sesuatu tapi dengan arah yang berlawanan. Terus, apa jadinya kalau vektor dikaliin sama angka biasa atau skalar? Nah, panah itu bakal dimanipulasi, bisa jadi lebih panjang atau lebih pendek. Tapi hati-hati nih, kalau kamu kalikan sama angka negatif, kamu bakal maksa panah itu buat puter balik 180 derajat secara total. Bagian 5. Perkalian dan sudut vektor. Kita udah sampai di tingkatan terakhir nih. Kamu udah menguasai dasarnya. Sekarang bayangin ada sebuah persimpangan, di mana dua jalan ketemu, terus ngebentuk sudut. Sebut aja 60 derajat. Sudut ini tuh krusial banget, karena dia yang bakal ngunci gimana interaksi antara kedua panah jalan tersebut. Jadi, poin krusialnya di sini adalah rumus perkalian titik alias dot product itu nggak sekedar ngegabungin arah secara sembarangan. Rumus ini benar-benar ngeliat seberapa kuat pengaruh satu panah terhadap panah yang lain berdasarkan sudut pertemuan mereka. Cara ngitungnya, kita kalikan panjang kedua vektor, terus dikaliin lagi sama nilai kosinus dari sudut tersebut. Hasil akhirnya cuma satu nilai angka tunggal. Terus gimana ceritanya kalau sudutnya kebetulan gak ketahuan? Santai, praktis banget kok. Kita tinggal jodohin aja komponen yang sejenis. Nilai X dari vektor pertama dikali sama nilai X vektor kedua, Y dikali Y, dan Z dikali Z. Habis itu tambahin semuanya, dan kamu langsung dapat satu hasil akhir. Tanpa perlu pusing-pusing hitung sudut sama sekali. Konsep terakhir ini yang menurut saya luar biasa keren. Proyeksi. Coba bayangin kamu lagi nyalain senter tepat di atas sebuah vektor, sampai bayangannya jatuh ke atas punggung vektor lain di bawahnya. Kalau kamu cuma pengen tahu seberapa panjang bayangan itu, pakainya proyeksi skalar. Tapi kalau kamu pengen tahu arah pasti sekaligus besaran bayangan itu sebagai sebuah vektor baru yang utuh, nah itu tugasnya proyeksi ortogonal. Sangat masuk akal kan? Luar biasa kan? Gimana bentuk-bentuk keruangan yang abstrak ini bisa diterjemahkan jadi sesuatu yang sangat nyata ngebantu hidup kita, dari layar digital HP kita sampai arsitektur ruang angkasa. Jadi, untuk nutup pembahasan ini, saya punya satu pertanyaan buat kamu. Lain kali aplikasi GPS di ponsel kamu nyuruh belok kiri, akankah kamu mulai ngebayangin panah-panah tak terlihat ini lagi mandu jalanmu? Terima kasih sudah menyimak sesi penjelasan kali ini, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.